Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 2 akan membahas perlawanan rakyat Denmark terhadap bangsa Portugis. Halo, nama saya Muhammad Arif Fatul Putra. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis. Bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan kerajaan Demak terhadap Portugis? Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Esquerra menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan. Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan pedagang orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak Erpatah mengirim pasukannya di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Pati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit, Adipati Unus menyerang Portugis. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Kemudian pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fathahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta. Perkenalkan, nama saya Nadia Sahnaz. Kapan terjadinya perlawanan Demak terhadap Portugis? Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Yunus dan pasukan untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Penyerangan ini dilakukan dua kali pada tahun 1513 dan 1521. Serangan ini mengalami kegagalan pada tahun 1527. Tentara Demak di bawah pimpinan Fathahillah melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh dan menguasai jalur tempuh perjalanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten. Perkenalkan, nama saya Pramesti Regita Cahyani. Bagaimana sih perlawanan kerajaan Denmark dalam menghadapi bangsa Portugis dan dipimpin oleh siapa? Jadi diketahui bahwa kerajaan Denmark merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1500 Masehi. Raja pertama kerajaan Denmark adalah Raden Fatah. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Raden Fatah mengutus Adipati Unus dengan menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513. Selain itu, sebagai wujud solidaritas terhadap kerajaan Islam, serangan itu juga dilakukan untuk membendung invasi bangsa Portugis atau Jawa. Oleh karena itu, keberaniannya itu, Pati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Sayangnya, Pati Unus meninggal dalam serangan itu. Mengapa kerajaan Denmark sangat berambisi untuk menyerang Portugis di Malaka? Banyak yang mengatakan bahwa niatan dari Kesultanan Demak untuk menyerang ke Malaka pada tahun 1513 adalah untuk mengusir bangsa Portugis dari tanah Nusantara. Namun menurut laporan dari C. de Barros disebut bahwa niatan untuk menyerang Malaka sejatinya sudah dipersiapkan sejak 5 tahun sebelumnya, sebelum bangsa Portugis datang ke Malaka. Jadi dapat dikatakan sejatinya penyerangan ke Malaka adalah sebuah ekspansi, bukan pengusiran bangsa Portugis. Namun sejak 1511, Portugis sudah lebih dahulu datang dan kemudian berhasil menguasai Malaka. Maka Kesultanan Demak harus mengalahkan dan mengusir Portugis yang memiliki kekuatan cukup kuat dari tanah. Berbekal kurang lebih 100 kapal dan beberapa ribu tentara yang berasal dari Semarang, Jepara, dan Rembang, berangkatlah Adipati Yunus menyerang Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Walau memiliki pasukan yang cukup besar, namun akhirnya pasukan Demak harus mengakui kekalahan dari Portugis yang bersenjatakan lebih lengkap dan canggih. Dari sekitar 100 kapal yang berangkat, hanya 70 kapal yang digabungkan berhasil pulang. Perkenalkan, nama saya Selviana Agustin. Apa penyebab kerajaan Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka? Setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, maka kedudukan Demak menjadi terancam terutama dalam hal perdagangan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan Raden Fatah mengirimkan Pati Unus untuk melakukan penyerangan
Tapi perlawanan tersebut belum berhasil karena armada Portugis lebih kuat dibandingkan armada yang dimiliki Demak. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maya Sasmita. Latar belakang perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis. Latar belakang Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka adalah beras dan bahan pangan. Seperti dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 oleh Marwati Juned Pusponegoro. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai Portugis di bawah Jenderal Afonso de Albuquerque dengan mengalahkan kerajaan Malaka. Tujuan Portugis menguasai Malaka yaitu untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau melakukan perdagangan dengan Malaka. Sejak Malaka pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis, penjajah ini memaksakan sistem monopoli kepada pedagang yang telah biasa dengan sistem perdagangan bebas. Sejak itu, pedagang dari Persia, India, Cina, dan wilayah lainnya yang biasanya datang pada musim angin tertentu dan bertemu di Malaka mulai menghindari kota pelabuhan tersebut. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.